Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akhirnya bisa berjumpa kembali walaupun memang kita tanpa tatap muka ya, bertemu di online, pertemuan online, belajar online ya, karena kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk pertemuan offline, tapi tidak, mudah-mudahan ya, tidak menciutkan hasrat kita untuk tetap mencari ilmu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengenalan web. Setelah sebelumnya kalian di kelas 2 Muallimin itu memang agak sedikit ketertinggalan materi ya, masih membahas tentang desain grafis, walaupun desain grafis juga baru sedikit pertemuan. Lalu di semester 1 kita lebih banyak membahas tentang Excel, karena memang materi Excel waktu di kelas Muallimin kelas 1 pun kalian memang belum selesai. Tapi di kelas 3 Muallimin ini saya coba untuk langsung loncat aja ke materi yang memang harus disampaikan di kelas 3 Muallimin, yaitu tentang pengenalan web ya. Apa sih itu web itu sendiri? Oke, nanti kita bahas di sini. Nah, web itu adalah media informasi yang banyak disajikan di internet. Nah, jadi media informasi itu ada banyak ya, ada koran, ada majalah, dan web adalah majalahnya yang disajikan melalui internet. Media pemberi informasi yang paling banyak diakses untuk saat ini, karena media informasi ini gampang sekali untuk diakses. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan koneksi internet untuk mengakses atau mencari informasi yang kadang bisa secara akurat kita dapatkan, atau informasi yang memang benar-benar kita inginkan. Nah, web sendiri di sini mempunyai beberapa model. Yang pertama ada web statik dan web dinamis. Nah, ini ada perbedaannya. Halaman web statik. Nah, halaman dokumen web statik adalah dokumen web yang disimpan dalam server dan dapat diakses oleh browser tanpa perubahan walaupun diakses berulang-ulang. Lalu, perubahan isi konten atau dokumen web hanya dapat dilakukan oleh pembuatnya yang mengerti struktur HTML, dan tidak adanya fungsi interaktif antara klien dan server. Mungkin untuk saat ini, untuk web jenis statik sudah mulai nggak ada mungkin ya, karena hampir sekarang itu web menggunakan tampilan yang sudah dinamis, web dinamis. Nah, maksudnya di sini apa sih? Web dapat diakses tanpa perubahan walaupun diakses berulang-ulang. Artinya web ini walaupun kita akses berulang-ulang, tidak akan ada perubahan dari media informasinya atau isi informasinya. Mengapa? Karena perubahan isi konten di dalam webnya itu sendiri hanya bisa diubah oleh orang yang mengerti struktur HTML. Jadi membuatnya itu benar-benar dari dasar ya. Jadi bahasa HTML yang digunakan untuk merubah isi kontennya. Kan kalau sekarang tidak ya, kita udah ada halaman web dinamis, seperti misalnya kalian menggunakan WordPress ataupun ada dulu blog itu namanya Blogger itu. Nah, itu kan biasanya sudah tinggal isi konten itu kalian tinggal masukkan kata-kata saja. Nah, tapi kalau waktu dulu zaman web statik, kalian untuk memasukkan isi konten kalian harus mengerti dulu struktur HTML-nya, baru kalian bisa membuat isi konten. Dan tidak adanya fungsi interaktif antara klien dan server. Nah, maksudnya tidak ada fungsi interaktif adalah di dalam informasi yang disajikannya itu kalian tidak bisa menuliskan komen, kalian tidak bisa bertanya tentang apapun, karena di situ hanya menyampaikan informasi saja. Berbeda dengan halaman web dinamis. Nah, untuk halaman web dinamis, dokumen web di mana isi konten diatur oleh script atau kode program tertentu ketika diakses oleh klien. Nah, jadi ada perubahan ketika kalian memasukkannya itu dalam bentuk kode, tapi ketika diakses itu nanti scriptnya akan dirubah bentuknya menjadi tampilan. Nah, ini yang memudahkan mengapa internet sekarang makin cepat. Kenapa? Karena memang dibikin lebih mudah.
Lalu perubahan isi konten dokumen web dapat dilakukan siapa saja yang diberi hak akses dan tidak perlu memahami teknologi yang digunakan seperti struktur HTML. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk web seperti WordPress, nah itu kan orang nggak harus ngerti juga, kalian bisa ya bikin kontennya, isi kontennya. Yang penting kalian dikasih hak akses atau mungkin kalian yang buat. Kalau untuk web pribadi kan isi kontennya, misalnya kalian bikin web yang isinya khusus puisi-puisi buatan kalian, kan itu kalian yang memasukkan sendiri, tinggal aja masukin puisinya kan, tanpa kalian harus mengerti cara membuat struktur HTML-nya seperti apa. Lalu memiliki fungsi interaktif antara klien dan server. Jadi fungsi interaktif ini ada orang yang bisa komen, ada orang yang bisa memberikan like, yang seperti itu. Jadi ada interaktif. Lalu memiliki kemampuan dalam menyimpan isi konten dalam database. Artinya ketika ada orang yang memberikan komen, ada orang yang memberikan like atau apapun, nanti tersimpan walaupun itu jumlahnya diakses oleh beberapa orang. Nah, data yang masuknya tetap banyak aja. Kayak misalnya ada komentar-komentar yang masuk. Nah, itu nggak akan hilang ketika misalnya dalam waktu kurun 24 jam, tapi bisa lama. Kenapa? Karena setiap interaksi yang dilakukan itu tersimpan di database. Lalu di sini ada arsitektur aplikasi web. Nah, ini kurang lebih arsitekturnya lah, proses pengambilan ketika kalian meminta informasi dari web browser. Misalnya di ini web browser ada Internet Explorer, Firefox, Opera. Nah, lalu nanti informasi yang diminta akan masuk ke web server. Dan web server akan meminta dokumen ke middleware. Nah, dari middleware baru akan dicari di database relasional. Nah, misalnya kalian mencari misalnya tahu Bandung. Nah, ketika kalian mengetikkan tahu Bandung, nanti prosesnya adalah kalian akan dicarikan di web server mencari di middleware nanti cari di database relasional. Akan dicari data yang terkait tentang kata kunci yang kalian masukkan tadi. Tahu Bandung, apa sih kata-kata yang masuk dengan kata tahu, yang berkaitan tentang tahu dan berkaitan dengan kata Bandung. Barulah nanti disampaikan ke kalian. Makanya isinya kadang-kadang informasinya itu ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Mengapa? Karena memang kita hanya web itu hanya menyajikan kata kunci yang berkaitan saja. Seperti tadi misalnya kata tahu Bandung, ya maka akan dicarikan informasi-informasi yang berkaitan tentang kata kuncinya, yaitu tahu dan kata Bandung, seperti itu. Lalu di sini ada terminologi dalam aplikasi web, ada web server. Nah, web server itu adalah aplikasi yang bertugas merespons setiap permintaan request terhadap dokumen web yang disimpan di dalam server dengan mendistribusikannya melalui jaringan internet atau intranet. Yang pastinya lewat internet ya. Kalau nggak punya internet ya nggak mungkin kalian bisa mengakses. Lalu Internet Information Service atau ISS merupakan salah satu aplikasi web server yang diproduksi oleh Microsoft yang dijalankan di atas platform Windows. Lalu ada Apache. Apache ini merupakan aplikasi web server yang diproduksi oleh komunitas open source. Aplikasi ini dapat Anda peroleh secara gratis. Apache dapat dijalankan di atas platform seperti Linux, Unix, Sun, Solaris, ataupun Windows. Nah, ini basic-basicnya dalam membuat web ya. Jadi kalau kalian mau buat web dari dasar, maka harus butuh aplikasi semacam ini. Lalu di sini ada web browser, tadi sudah kita sampaikan. Lalu ada middleware, database relasional. Nah, lalu nanti di sini kita akan membahas tentang mengenal Macromedia Dreamweaver MX. Nah, sebenarnya kita nggak akan bahas ini ya, karena nanti saya akan menggunakan software yang mudah saja yang kalian punya, yaitu Notepad untuk membuat web statis dulu. Nah, jadi mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan mulai membuat web statik menggunakan Notepad, agar kalian juga mulai paham gitu apa sih itu bahasa HTML. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya bahasanya sedikit dulu saja mengenai dasar-dasar dalam membuat web ya, bahasa web, cara proses kerjanya seperti apa, yang mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita di minggu depan sudah mulai bisa membuat web statik. Nah, buat kalian yang punya laptop boleh langsung praktek ya.
Jadi nanti materi yang saya sampaikan bisa langsung dipraktekkan. Mungkin saya cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.